Shalom, Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Kembali kita dipertemukan Tuhan di dalam persekutuan lansia hari ini. Bapak Ibu, walau dalam keterbatasan kita saat ini tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan dan menyembah serta memujikan Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 9-11 yang mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita pujikan, itu nama yang indah. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Mari Bapak Ibu, kita akan awali persekutuan kita. Kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, jika pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberkati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami datang kepada Engkau. Kami rindu memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah di dalam persekutuan lansia ini, walaupun dalam segala keterbatasan kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau saat ini hadir di setiap hati kami. Engkau hadir di dalam tempat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jika sebentar kami juga akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga urapi akan Ibu Deslana yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau juga berkati untuk Pak Wardoyo Tuhan dan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan Engkau bertahta di atasnya. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan. Engkau juga akan berkati dengan Roh Kudus-Mu, biarlah Engkau berkarya di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema persekutuan lansia hari ini adalah menjadi sahabat lingkungan yang ramah, yang akan dilayangkan di dalam persekutuan lansia saat ini dengan pembawa firman Ibu Deslana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 33 ayat 5 yang mengatakan, ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mari kita pujikan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan.
Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya dan menikmati firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita pujikan Jiwaku Terbuka Untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kepada Ibu Deslana, saya persilakan waktu dan tempat. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu menjadi sahabat lingkungan yang ramah.
Tapi sebelumnya, marilah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan pada saat ini mendengarkan firman Tuhan kembali. Biarlah Tuhan menolong kami untuk memahami maksud firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dan berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah tayangan tentang seseorang yang sedang berkendara dan melintas di atas jembatan yang di bawahnya ada sebuah sungai yang mengalir. Tiba-tiba dia berhenti di atas jembatan itu dan dia turun membawa sebuah kantong besar dan tiba-tiba dia melemparkannya ke dalam sungai itu. Beberapa waktu kemudian ada lagi seseorang yang datang dan membawa kantong juga dan melemparkannya juga ke dalam sungai itu. Beberapa orang yang melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melemparkan kantong-kantong itu ke dalam sungai membiarkannya. Mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dan orang-orang tersebut juga tidak merasa bersalah melakukan hal itu. Himbauan pemerintah untuk tidak membuang sampah ke sungai nampaknya memang tidak dihiraukan oleh masyarakat. Mereka tidak peduli bila musim hujan tiba, sampah yang lama-kelamaan dibuang di sungai itu bisa menggunung dan menghambat aliran sungai. Sehingga akhirnya air sungai meluap sampai ke jalan dan mengakibatkan banjir. Siapa yang merugi? Tentu manusia juga. Ketika manusia mengalami banjir, kesusahan besar juga akan terjadi. Lalu lintas juga menjadi macet, sulit untuk dilalui. Nah, berbicara tentang lingkungan, sebenarnya kita berbicara tentang tempat di mana kita tinggal. Jadi, sesungguhnya tempat di mana kita tinggal itu tidak lepas dari kehidupan kita. Dan kalau kita perhatikan, lingkungan di mana kita tinggal lama-kelamaan mengalami kerusakan. Lihat, bumi makin panas. Kenapa? Di antaranya karena area hutan berkurang dengan cepat. Area hutan banyak digunduli untuk pembangunan perumahan. Kalau musim penghujan, banjir terjadi di mana-mana, tanah longsor. Jadi bukan itu saja, pencemaran udara karena jumlah kendaraan yang sangat banyak, belum asap-asap pabrik mencemari udara. Bukan saja udara, tapi juga air dan tanah. Air tercemar menjadikan manusia sulit mendapatkan air bersih untuk minum. Dan kalau sungai-sungai tercemar, laut tercemar, banyak makhluk hidup yang kemudian akhirnya mati. Tanah yang tercemar pun juga merugikan manusia karena tidak dapat diusahakan dengan baik. Kerusakan ini semua yang terjadi di lingkungan alam kita berdampak buruk bagi kehidupan kita. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap dan berperilaku terhadap lingkungan kita? Yang pertama, kita harus ingat bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi serta isinya. Juga Tuhan menciptakan manusia.
Di dalam Kejadian 1 ayat 1 di situ tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Jadi dunia ini adalah milik Allah. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Di dalam Mazmur 24 ayat 1, Allah menjadikan bumi dan Dia yang memilikinya. Dan Tuhan memandang segala ciptaannya saat itu adalah baik. Bahkan dikatakan amat sangat baik. Maka jika sekarang ciptaan Tuhan itu banyak yang rusak, menjadi tidak baik, pastilah Tuhan sedih dan kecewa melihatnya. Dia menciptakan yang indah, tetapi kita merusaknya. Padahal Tuhan menciptakan semuanya itu untuk manusia, supaya manusia hidup dengan baik. Udara yang bersih membuat manusia bisa bernafas dengan lega. Manusia tidak mudah menjadi sesak nafas. Kualitas air yang baik menjamin kehidupan manusia yang sehat. Nah, kalau area hutan misalnya makin berkurang karena pohon di hutan digunduli, area dijadikan perumahan, bumi semakin panas. Tadi saya katakan kalau hujan kemudian longsor tanahnya, sehingga banjir di mana-mana, banjir bercampur dengan lumpur. Binatang yang tinggal di hutan menjadi kekurangan tempat tinggal. Mereka pun juga menjadi sulit untuk mendapatkan makanan karena banyak pohon-pohon yang ditebang. Sehingga pada akhirnya kita pun melihat berita banyak binatang-binatang hutan yang kemudian menyerbu pemukiman warga. Ini kenapa bisa seperti itu? Karena manusia, ulah manusia. Jadi hidup manusia menjadi terancam, manusia hidupnya menjadi tidak baik. Jadi kita melihat ketika lingkungan kita rusak akibat ulah kita sendiri, yang dirugikan adalah kita sendiri juga. Yang kedua, Allah adalah pencipta dan pemilik bumi, tetapi manusia adalah pemeliharanya. Pada waktu Allah menciptakan manusia, Dia menciptakannya serupa dan segambar dengannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat 28. Juga di dalam Kejadian 2 ayat 15, di situ tertulis bahwa Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, dari ayat-ayat tersebut kita mengetahui bahwa umat manusia diberi kuasa atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, dua kata ini digunakan untuk menjelaskan, yaitu takluk dan berkuasa. Takluk atau dalam bahasa aslinya kabas mengandung makna beberapa bentuk dari mengontrol atau berkuasa atas alam. Sedangkan kata berkuasa atau radah merupakan gambaran mengenai seseorang yang dominan, yang menguasai. Nah, dari kedua kata tersebut artinya bahwa manusia bukan saja di dalam alam, jadi diciptakan, ditempatkan di alam, tetapi ditempatkan untuk menguasai. Ini merupakan perintah untuk menjadi pemelihara. Perintah Allah kepada manusia untuk menjadi pemelihara ciptaan lainnya. Mereka harus bekerja di dalam dunia
dan memeliharanya. Jadi manusia terikat tugas untuk melayani dan memelihara bumi. Jadi di satu sisi manusia itu berkuasa, menjadi raja atas ciptaan Allah. Tetapi dia menjadi raja yang melayani ciptaan yang lain. Dan itu harus dilakukannya dengan baik. Inilah perintah Allah kepada manusia ketika Allah menciptakan manusia. Tetapi bila kita perhatikan kata menguasai dan menaklukkan, banyak orang yang menyalahartikan kedua kata ini. Mereka mengira bahwa menguasai itu berarti mempergunakan segala sesuatunya untuk kepentingan diri sendiri, seenak hati saja, tanpa mempedulikan dampak yang bisa ditimbulkan. Kata berkuasa dan menaklukkan diartikan sebagai menghabiskan tanpa tanggung jawab. Padahal seharusnya bukan seperti itu. Kata menguasai dan menaklukkan ini terkait erat dengan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan kelangsungan hidup dari apa yang sudah dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, bumi itu adalah taman Allah, ya. Dan kita adalah penjaganya. Dia berfirman kepada Ayub di dalam Ayub 41 ayat 2. Dikatakan di sini, apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Kita tidak boleh mengubah taman Allah ini menjadi rusak. Taman yang indah kemudian menjadi padang gurun yang gersang. Demikian pula dengan lautan. Allah menciptakan lautan bukan untuk menjadi tempat sampah, bukan menjadi septic tank yang besar, tetapi Allah menciptakan itu semua dengan penuh keindahan untuk manusia. Nah, tugas manusia di dalam 1 Korintus 4 ayat 2 mengatakan bahwa yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Allah adalah pemilik alam dan kita adalah pelayan-pelayannya. Kita menguasai alam, tetapi juga ada di dalam alam itu dan dipanggil untuk melindungi dan memelihara alam. Ini merupakan salah satu panggilan Tuhan yang penting, yaitu untuk menguasai dan menaklukkan bumi beserta isinya, menjaga kelestarian dan keindahannya supaya apa? Bukan hanya untuk kita saat ini yang hidup, tetapi untuk keturunan kita nanti, untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Apakah kita mau hidup saat ini dengan nyaman, tetapi meninggalkan kerusakan untuk dinikmati oleh anak cucu kita? Tentu tidak. Nah, saat penciptaan Tuhan memastikan bahwa segala yang Dia ciptakan itu adalah baik, bahkan amat sangat baik. Baik jadinya, baik pula tujuannya. Lalu ketika kemudian manusia diberi otoritas untuk menguasai dan menaklukkan, artinya mengelola, merawat, menjaga kelestariannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas amanat dari Tuhan. Dengan demikian kita harus menjaganya agar semua yang diciptakan Tuhan dengan baik akan selalu baik pula hingga ke generasi selanjutnya. Dan jadi marilah kita menjadi pelayan-pelayan Allah yang dapat dipercayai oleh Allah, yang menerima mandat Allah dengan menjaga dan merawat lingkungan alam yang ada, bukan justru kita merusaknya. Kita menjadi sahabat lingkungan yang ramah, meskipun kita hanya bagian yang sangat kecil saja, ya. Jadi kalau kita bergerak sendiri kan kita hanya seorang diri, kayaknya tidak ada artinya, gitu ya. Tetapi sekalipun kita hanya bagian kecil dari seluruh manusia yang ada,
kita tetap bisa melakukan sesuatu. Karena bagaimanapun panggilan ini berlaku bagi semua orang. Semua orang, semua pribadi tanpa terkecuali. Nah, istilah ramah lingkungan atau go green gitu ya. Itu merupakan gaya hidup eco-friendly. Ramah lingkungan. Ini merupakan suatu bentuk gaya hidup yang menggunakan unsur kepedulian terhadap kelestarian alam serta lingkungan hidup. Ini bukan hanya sekedar tren, gitu ya, terus kita ikut-ikutan. Tetapi memang ini adalah saat ini menjadi sesuatu yang penting, yang urgen untuk kita lakukan. Karena memang bumi sudah semakin tua dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab membuat bumi semakin rusak. Maka perilaku ramah terhadap lingkungan harus kita mulai kembangkan dari sekarang. Jadi semua orang diharapkan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kelestarian alam dan kebutuhannya sebagai manusia. Nah, gaya hidup ramah lingkungan ini dapat kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Misalnya banyak gerakan atau perilaku atau tindakan yang menunjukkan kita ramah terhadap lingkungan. Kita menjadi sahabat lingkungan yang ramah dengan cara misalnya kurangi penggunaan sampah sekali pakai. Jangan terlalu sering. Plastik itu sebetulnya diciptakan untuk supaya bisa dipakai berkali-kali. Jadi sebetulnya plastiknya tidak salah, tetapi perilaku manusianya ketika menggunakan plastik sekali dipakai, dibuang, gitu ya, berkali-kali dilakukan seperti itu, lama-kelamaan sampah plastiknya menggunung. Padahal plastik itu sebuah benda yang sangat sulit sekali untuk terurai, apalagi kalau kemudian di dalam tanah gitu ya, dan itu merusak tanah menjadi tercemar. Maka kalau kita menggunakan plastik, sebaiknya kita bisa gunakan berkali-kali, kecuali memang plastiknya sudah sobek, tidak memungkinkan untuk dipakai, atau kita kurangi penggunaan plastik. Batasi pemakaian listrik. Kalau kita tidak di kamar, cahaya matahari terang, lebih baik kita matikan listrik. Setiap alat listrik yang tidak digunakan, lebih baik kita cabut. Kemudian membuat area hijau di sekitar rumah. Ya, di masa pandemi ini euforianya banyak orang yang menanam, begitu ya, menanam bunga-bunga, tanaman-tanaman di pot. Ini merupakan sebuah langkah yang sebetulnya baik, dan kita lihat ketika kendaraan juga berkurang di jalan selama masa pandemi, lubang ozon itu mulai mengecil, gitu ya. Yang dulunya lebar terbuka, sekarang menjadi mengecil. Artinya kualitas udara lebih baik. Maka ini mungkin sebuah sikap perilaku yang harus kita kembangkan terus, bukan hanya di masa pandemi. Kemudian hemat air, ya, hemat air. Optimalkan pemakaian air. Mungkin air bekas cucian kita bisa pakai untuk menyiram tanaman. Air hujan kita tampung, bisa buat cuci kendaraan, misalnya begitu, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kemana-mana kita bawa tas belanja sendiri. Sekarang banyak ya tempat belanja yang menanyakan butuh kantong atau bawa kantong sendiri, gitu ya. Nah, itu kita belajar untuk membawa kantong-kantong belanja ketika kita berbelanja. Atau kalau belanjaannya banyak, kita minta untuk pakai dus saja, gitu ya. Hindari membakar sampah sembarangan. Asap sampah itu kita tidak tahu apa yang ada di sampah itu. Mungkin ketika dibakar akan mencemari udara dan justru meracuni manusia.
Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan sebagai kontribusi kita terhadap lingkungan. Ini adalah bentuk kasih kita kepada ciptaan Tuhan yang lain. Menjadi sahabat lingkungan yang ramah. Marilah kita mulai sekarang menjadi sahabat lingkungan yang ramah sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai pengelola ciptaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami bertanggung jawab atas mandat Tuhan untuk merawat, mengelola, memelihara, melestarikan lingkungan di mana kami tinggal. Kami bertanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Dan semuanya itu dimaksudkan untuk kebaikan kami sendiri sebagai manusia yang hidup di bumi ini. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, jikalau selama ini kami kurang peduli terhadap lingkungan. Tetapi biarlah mulai hari ini Tuhan menolong kami untuk dapat menjadi sahabat lingkungan yang ramah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.